lah, nanti diisi lagi nih untuk prosesnya, nanti harapannya nilainya lebih tinggi lah dari yang pertama diisi. Oke, Mas Sobri, biasanya kemana? Ke sini yang bisa dibahas. Dah, nyaman Pak. Oke, sebelumnya Pak di sini Pak itu kan melamar di perusahaan Bilog ya Pak. Perusahaan Bilog. Jadi di perusahaan Bilog ini ada materi pembekalan sebelum masuk itu. Pak Sobri harus tahu materi pembekalan itu apa aja. Ini pertama ada super driver service, standar pengemudi. Ini yang super kan. Nah kalau dibaca nih Pak, yang sigap ini apa? Baca Pak. Baca nggak? Kelihatan kan? Ya. Cepat tanggap, kecepatan dan produktif serta berinteraksi pada target yang telah ditentukan. Oke, ini cepat tanggap, cekatan dan proaktif serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Maksud dari ini tahu Pak? Siap Gitu ya. berinteraksinya, siap. Apanya itu? Cekatan dan Cekatan proaktif. proaktifnya aktif, selalu setiap ini harus aktif lah, nggak ngaret itu Berorientasi pada target yang ditentukan. target itu setiap investasi kiriman berapa harus sesuai dengan target, misalnya jam 2 harus sampai jam 2 targetnya. Betul Pak. Artinya gini Pak, driver yang cepat tanggap itu ketika disuruh datang jam 5 dia standby sebelum jam 5. Yang cekatan itu cekatan dan proaktif ya, artinya cekatan itu yang sigap. Jadi driver ini ketika dikasih faktur, dikasih surat jalan, cepat gitu, cepat berangkat, ngecek surat-surat semua, ketika sudah semua oke, berangkat. Proaktif ini dia itu driver itu harus komunikasi, artinya jika ada kendala di jalan, jika ada permasalahan, semuanya itu harus dikomunikasikan. Itu Pak, ini berorientasi pada target yang telah ditentukan. Contohnya kita kan di sini mengirim toko-toko untuk Alfamart dan Lawson ya Pak, dan dimaksimalkan untuk 3 retase. Artinya berorientasi pada target itu, ketika targetnya kita 3 rit, ya kita harus penuhi itu, penuhi retasenya itu. Nah dibaca nih Pak, selanjutnya unik, ada unik nih. Jalankan secara spesial, mengemudi intensif serta berorientasi pada keselamatan. Oke, saya mau nanya nih Pak, driver yang spesial itu driver yang seperti apa Pak? Spesial itu jadi ngikutin peraturan perusahaan. Tidak ada apa namanya dikasih tujuan kemana, tidak protes gitu. Ada sasi nasi sini malam-malam. Mengikuti ya peraturan perusahaan. Oke, itu benar, itu driver spesial itu yang seperti itu. Artinya gimana kita memuaskan customer ya, gitu ya intinya. Mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Mengemudi defensif itu apa? Serta keselamatan itu. Jadi Kemudian defensif itu yang menjaga jarak antara kita sama jadi tidak ugal-ugalan. Betul. Di jalan. Ya. Selanjutnya Pak, ada produktif, kalau dibaca Pak. Ini produktif. Dan kos yang tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Jadi kita itu harus bisa memuaskan ke perusahaan
proses loading adalah tanggung jawab driver kecuali jika customer menyediakan tim load. Jadi kalau selesai proses loading pastikan semua pintu tutup atau posisi di gembok dan datang mengucapkan terima kasih. Siap. Ada yang kurang jelas nggak Pak dari proses Ini loading? saya yang agak jauh nih tahunya nih Pak. Nah terus sebelum melakukan proses loading kan kita pasti menyapa pintu gudang. Dalam arti, udah selesai apa belum? Ya. Kan? Ya. Oh belum, ya udah kita waiting dulu. Ya. Terus kita datang lagi, habis kita ngeliatin, nyapa lagi, udah siap, udah penuh, udah siap. Ya. Pada saat sudah keterimanya, kita nunggu di situ ya. Ya. Kata si gudang itu, udah mau semua, ini surat jalannya. Nah, si surat jalannya kan dikasih ke siapa lagi, apa saya langsung pegang. Nah, nanti gini Pak, biasanya itu proses loadingnya itu, jadi kita kayak tadi kita ketemu Pak Khairun ya, dia itu nunggu nama-nama toko, jadi ngambil dulu loadingan antrian artinya. Nanti setelah dapat dari loadingan itu toko-toko tuh biasanya ada 4 toko. Nah itu dari loadingan nih. Nah udah dapat kertasnya itu toko-toko yang dapat, barulah nanti kita ke kantor yang tadi, kantor dispatcher tuh, kita kasih ke dispatcher, Pak ini toko-toko saya, tolong dibuatkan fakturnya. Nah nanti setelah kita dapat kertas kecil itu toko-tokonya mana aja, nanti diproses sama tim dispatcher. Nah itu nunggu faktur. Nanti ketika faktur udah jadi, itu biasanya itu udah faktur udah jadi tuh artinya unit udah bisa jalan, udah di loading. Nah tapi kita harus mastiin dulu Pak, ketika sebelum jalan, ketika proses loading, proses muat itu kita harus di sana, kita harus tahu, kita harus tanya ke tim loading, Pak ini toko-toko pertamanya yang sebelah mana ya Pak? Itu kan di kontainer itu ada ini kan, ada nama-namanya kan, toko-tokonya. Nah itu kita harus tahu nih, jadi kita harus berhenti di toko mana dulu, jadi kita harus loading di toko mana dulu. Artinya kan kalau tim loading itu biasanya ngacak ya, artinya toko 1 di paling belakang contoh, toko 2 di tengah, toko 3 di paling belakang, di paling depan. Nah kita harus tahu tuh letak si barang itu di mana, kayak gitu. Itu nanti biasanya tanya ke checkernya, ada tim loadernya. Nanti sambil kita berjalan, sambil Pak belajar lah di proses loadingannya. Jangan tanya nih ya Pak. Proses loading adalah tanggung jawab driver kecuali bersama menggunakan tim load. Jadi kalau misalkan kita ngirim, kalau nggak ada reader di sana, kita bisa bantuin. Nah jadi gini Pak, biasanya kendalanya sebetulnya itu kan kalau di toko itu kendalanya pejabat toko atau timnya itu kan sedikit ya Pak. Jadi cuman 2 misalnya nih, satu pejabat tokonya sama kasir ya. Nah biasanya pejabat tokonya itu sibuk ngurusin retur atau ngurusin faktur atau ngurusin apa, BRP ada barang rusak produk kayak gitu. Itu biasanya sibuk tuh mereka. Kalau misalnya mereka nggak bisa handling, kita bantu Pak, dan kita bantu turunin kontainer kayak gitu. Kita bantu turunin kontainer, artinya di saat itu kita harus teliti Pak. Kenapa harus teliti? Karena gini, daily inspection of business, tahu nggak? Nah ini bahasa Inggris nih Pak. Jadi ini ada inspeksi pengecekan harian untuk diesel, untuk mesin, untuk unit gitu. Nah di antaranya itu ada apa nih? Metode pengecekan kendaraan. Nah seperti tadi ya, di sini di Bilog itu ada yang namanya balok, balok itu pengecekan kendaraan rutinan kita Pak. Ada rutinan, ada mingguan, ada bulanan. Nah balok B-nya apa sih Pak? Coba yang dibaca Pak. Bodi dan ban. Nah pengecekan hariannya apa nih? Misalkan bodi, tekanan ban, kondisi paper dan kaca.
Ya. Ini Nah, ya, mingguannya apa Pak? ini periksa dasar teliti kondisi ban, Ya, bulan-bulan. periksa kondisi karet pipa. Nah, ini gini Pak, sebelum kita melakukan perjalanan pengantaran itu kita harus mengecek utama itu bodi dan batang. Artinya gini Pak, karena di sini kita sistemnya batangan yang masih global, kita harus cek sebelumnya. Artinya sebelum kita berangkat kita foto setiap sisi unit kita. Bodinya itu setiap sisi kita foto. Kenapa harus difoto? Khawatirnya gini Pak, karena batangan kita global. Misalnya Pak ngirim head 1 nih, ini head 1 udah selesai nih, ada kendala udah balik ke DC, itu kan otomatis unit kita bukan itu lagi, yang lain itu unit Pak yang pakai red 1 itu udah pakai orang red 2-nya. Nah di red 2 driver Pak misalnya nabrak nih Pak, Ada bayang ya bahwa yang di depan misalnya ada tabrakan gitu. Jadi kendaraan harus pelan. ya artinya kita harus ya Siap. nah, tujuannya apa sih Pak defensive driving itu kalau menurut Pak? Satu, Tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi kita kalau Gorengan tuh di luar. ada Pak. harus bisa tahu kalau ada yang kecelakaan itu sudah satu Ya, memperlakukan mobil, ya, terus kasih lampu darurat, ya, terus bisa kita berdiri atau misalkan kalau lagi arah yang kecelakaannya di ya, pada kecelakaan. ya. Artinya gini Pak, kita dalam mengemudi kita tidak menjadi penyebab kecelakaan, kita tidak ugal-ugalan, itu tidak bukan. Dan intinya kita selamatlah sampai tujuan, barang selamat, driver selamat, semua selamat. Tidak menjadi pemicu kecelakaan, itu sama lah. Pemicu itu contohnya itu marah-marah nih ke orang, atau mepet-mepet mobil orang, itu nggak perlu lah hal-hal kayak gitu. Banyak mengalahnya. Nah, kalau tiga tidak terlibat dalam kecelakaan yang paling penting. Artinya kita harus menghindari yang namanya itu kecelakaan lah. Ya, artinya kita jangan sampai lah. Sebelumnya Pak pernah kecelakaan Pak? Belum. Bawa mobil gitu, bawa ini. Jangan sampai lah. Karena merugikan banyak. Aduh, itu dia. Amit lah. Amit. Iya. Nah, ini nih Pak contoh potensi kecelakaan. Iya. Salah satunya kan ini Pak, ini ada jalan udah turunan, belokan, itu kan bahaya ya. Baik. Artinya gimana kalau kita tidak cek kepala dalam unit kan rem kompos rem panas, terus engine brake-nya rusak, nah, ini bahaya ini. Kita harus hindari jalan-jalanan ini. Seperti ini kalau rute kita sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kita rute kita sih ya perkotaan aja. Ini. Nah, cuman ini yang paling Iya, yang itu ya. ini yang paling ditakutin nih. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi ya bisa Ya itu dibilang. kadang-kadang Nah ini, jadi Itu. ketika memang ada kondisi seperti ini Pak, lebih baik kita jaga jarak. Iya. Biarin di jalan terus, biarin di jalan lama di tengah biarin lah. Intinya kita udah kita tungguin dia mau kemana, kita jaga jarak. Oke? Gitu Pak. Nah sama ini nih Pak perlu diperhatiin. Truk muatan besar, itu perlu overload. Iya, ini overload ini bahaya ini. Artinya kita nggak tahu ya dia bawa barang apa, atau jatuh ke samping atau jatuh ke belakang. jadi kita ngehindar Nah, terlalu jauh. Nah, itu. Nah ini juga nih ada orang tiba-tiba Iya. saya belok kanan aja langsung belok. Itu yang bikin ini juga sih itu. Nah itu. Kagok ya gimana. Iya. Jadi kita harus hati-hati lah terhadap semua ini ya. 5 langkah